Oke, selamat tahun baru untuk teman-teman. Jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya ingin sharingkan di awal tahun baru ini mengenai cuan tinggi tanpa risiko tinggi dalam trading saham. Ya, kata orang trading atau investasi saham itu high risk, high gain ya teman-teman. Risikonya tinggi, profitnya juga tinggi. Atau ada juga teman-teman yang pernah ngalamin seperti ini, tiap gue jual atau cut loss itu saham malah terbang harganya ya. Jadi sakitnya tuh di sini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi risiko trading saham, dan gimana juga caranya supaya nggak kecolongan sama saham yang turun sebentar terus terbang. Nah, sebelum saya men-sharingkan metodenya, mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini. Kira-kira mana yang lebih baik? Punya trading system biasa saja dengan money management yang baik, atau punya trading system yang bagus tapi money managementnya buruk atau jelek? Ya, tentunya sudah pasti yang pertama ya, karena semua trading system itu tidak akurat 100% memberikan rekomendasi saham-saham yang akan naik dan terus naik ya. Pasti akan ada errornya atau kurang tepat dalam memprediksi, sehingga justru yang lebih dipentingkan di sini adalah bagaimana kita mengatur money manajemennya agar kita bisa bertahan dalam dunia trading saham ataupun investasi saham. Ada 3 metode yang akan saya sharingkan pada kali ini. Adalah yang pertama adalah siap rugi berapa dan top up ya. Yang kedua adalah risk per trade dan ATR. Kemudian ketiga, multi layers stop loss. Saya bahas yang pertama dulu, mengenai siap rugi berapa dan top up-nya. Nah, sebelum membeli saham, teman-teman harus berpikir dulu ya, berapa kerugian yang bisa saya tanggung jika harga sahamnya turun ya. Ini yang sering sekali jarang dipikirkan oleh para trader pemula. Artinya semangat masuk ke dunia trading saham, pengennya dapat cuan puluhan persen, bahkan ratusan persen dalam waktu singkat. Tapi jarang sekali memikirkan bahwa dalam trading saham ini ada juga loh potensi kerugiannya. Nah, kalau teman-teman masih ada yang punya mindset untuk trading saham itu mikirin cuannya saja, nah lebih baik dirubah ya teman-teman. Kita ubah mindset kita, pola pikir kita. Begitu kita masuk trading saham, kita harus siap mental dulu. Artinya siap menang, siap kalah, siap cuan, siap rugi. Jadi utamakan dulu kira-kira kita mau rugi berapa dalam trading saham kalau harga saham yang kita beli itu turun. Ini ilustrasinya teman-teman. Kalau kita punya modal 10 juta, lalu kita akan bagikan ke dalam, kita belikan, belanjakan ada 5 jenis saham. Nah, kira-kira uang belanjanya berapa nih teman-teman? Apakah 10 juta dibagi 5 atau ada perhitungan lain? Nah, sebelum menghitung uang belanjanya, tentunya kita harus menentukan dulu kan tadi stop lossnya mau berapa ya. Katakanlah stop lossnya 3%. Nah, lalu kita berpikir juga sanggup enggak ya kalau rugi 30.000
untuk setiap saham yang dibeli. Misalnya saham X teman-teman beli, nah kira-kira sanggup rugi 30.000 nggak untuk saham X ini kalau harganya turun? Kalau sampai masih kepikiran ataupun nggak bisa tidur dengan rugi 30.000 per saham, lebih baik dikurangin lagi. Tapi kalau wah saya bisa sampai 500.000 Pak, oh ya silakan. Oke. Nah, uang belanja tiap sahamnya nanti, ya, ini rekomendasinya hanya 5 saham saja supaya gampang dimonitor ya teman-teman. Uang belanja tiap satu saham itu artinya 30.000 dikali 100% dibagi 3%. Ketemulah angka 1 juta. Jadi total uang belanja 5 saham ini sebesar 5 juta karena masing-masing uang belanja per sahamnya 1 juta. Ya, dengan kondisi stop loss 3% dan sanggupan kerugian yang bisa kita tanggung per saham adalah 30.000. Oke, dan jelas ya teman-teman. Lalu kita alokasikan uang belanja 5 juta. Ya, satu lot adalah 100 lembar saham ya teman-teman. Saham AAA harganya 500 per lembar. Kita kan sudah tetapkan dalam hati kita sanggup rugi 30.000 ya. Uang belanjanya tiap saham kan 1 juta ya tadi, sehingga jumlah lot yang dibeli itu adalah 1 juta dibagi 500 lembar dibagi 100 sama dengan 20 lot. Lalu kita beli saham BBBB harganya 200 per lembar. Uang sanggup kerugiannya yang kita sanggup 30.000. Uang belanjanya juga 1 juta. Jumlah lotnya adalah 50 lot. 1 juta dibagi 200 dibagi 100 lembar menjadi 50 lot. Lalu saham CCCC harga 300. Wow, kita juga tetapkan sanggup rugi 30.000. Modal belanjanya 1 juta. Jumlah lot yang dibelinya adalah 33 lot. Ya. Dari harga 300 ya 1 juta dibagi 300 ya. Dibagi 100 lembar sama dengan 33 lot. Lalu saham DDDD 250 lembar. Kerugiannya yang kita bisa tanggung ada 30.000. Uang belanjanya 1 juta. Maka jumlah yang dibeli adalah 40 lot. Yang terakhir saham EE 450 per lembar. Kesanggupan ruginya 30.000. Uang belanjanya 1 juta, berarti kita bisa membeli 22 lot. Ya, jadi uang yang 10 juta tadi kita belikan 5 saham dengan masing-masing satu jenis sahamnya dengan uang belanja 5 juta. Nah, punya modal 10 juta. Cuma dipakai 5 juta. Nah, sisanya buat apa? Sisanya ini kita simpan untuk top up saham yang naik yang minimum 5%. Nah, ini ilustrasi top up-nya. Misalnya saham AAA ini 500 lembar, kemudian naik 5% menjadi 525. Ya. Tadi modal awal uang belanjanya 1 juta di awal. Ya, dana awal pembeliannya. Nah, untuk top up yang pertama kita alokasikan separuhnya dari dana awal. Ya, 50%. Bisa 500.000. Kalau misalnya nanti naik lagi, top up lagi. Yang kedua, 50% dari top up yang pertama. Mengapa top up-nya ini semakin kecil?
Ini sebetulnya untuk mengelola risiko jika nanti sewaktu-waktu harga saham itu kembali turun. Nah, kalau teman-teman tidak membuat seperti ini, bisa jadi malah nanti kerugiannya besar. Nah, kadang ada teman-teman mungkin juga pernah punya pengalaman beli 1 juta kemudian naik, nafsu kan, beli lagi tambah 1 juta atau bisa nambah lagi menjadi 2 juta, ternyata besokannya turun, maka kerugiannya akan besar. Nah, kalau teman-teman memanage stop loss-nya seperti ini, tentunya risikonya juga akan bisa termanage. Metode yang kedua, risk per trade dan ATR. Ini saya ambil dari prinsip Turtle Trading System yang pernah saya sharingkan sebelumnya pada video beberapa waktu lalu. Risk per trade ditetapkan 1-2% dari modal atau portofolio. RPT ini merupakan risiko kerugian yang dapat diterima seorang turtle trader setiap kali membeli suatu saham. Nah, ini contoh penerapannya. Total modal atau portfolionya 100 juta. Rencana beli saham Harum di harga 1.200. Stop loss berdasarkan average true range atau ATR 8%. RPT-nya 1% dari 100 juta, ya, tadi ditetapkan 1-2%, artinya 1 juta. Jumlah maksimum lembar saham yang dapat dibeli RPT dibagi stop loss-nya, di mana RPT-nya itu 1 juta, stop loss-nya adalah 1.200 dikali 8%. Karena ATR-nya 8%, sehingga diperoleh 1 juta dibagi 90 Rp96 per lembar, totalnya 10.416 lembar. Kalau kita jadikan dalam lot dibagi 100 lembar menjadi 104 lot, ya. Uang belanja untuk saham Harum Rp 1.200 dikali 104 lot menjadi 12,48 juta. Nah, setelah membeli sahamnya, nanti akan teman-teman pasang 8% stop loss-nya. Begitu harga turun 8%, maka saham itu harus dijual. Nah, average true range ini dikembangkan oleh J. Wallace Wilder yang memiliki fungsi untuk mengukur volatilitas pergerakan rata-rata harga saham dalam periode tertentu. Nah, selain ATR, Wallace Wilder juga mengembangkan indikator Relative Strength Index atau RSI, Average Directional Index, dan Parabolic SAR. Nah, ATR seringnya digunakan untuk menentukan stop loss atau trailing stop dalam trading saham. Wilder merekomendasikan untuk menggunakan periode 14 hari. Namun kita bisa menggunakan periode 20 hari atau lebih. Agar trader tidak kehilangan kesempatan pembalikan harga, maka dianjurkan untuk memasang stop loss atau trailing stopnya sebesar 1,5 sampai 2 kali ATR. Ya, jadi misalnya contohnya ATR saham XXX pada tanggal 1 Desember itu Rp10 dan harga sahamnya sebesar Rp1.000. Nah, secara persentase ATR itu 10 dibagi 1.000 dikali 100% sama dengan 1%. Maka stop loss-nya atau trailing stop-nya ditentukan sebesar 1% dikali 1,5 atau dikali 2 menjadi 1,5% atau 2%. Nah, ini ATR yang ada di apps HQ Saham IDX. Teman-teman nanti bisa mendownload apps HQ Saham IDX ini di HP Android dan menginstalnya. Setelah itu bisa masuk ke menu chart
Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman mengklik tombol gerigi, ya, akan muncul menu indikatornya. Kita pilih ATR secara default 14, lalu kita ketikkan kode sahamnya, misalnya Antam, lalu kita klik tombol play. Nah, ini muncul data average range untuk saham Antam. Terakhir adalah 124 rupiah, 124,8 rupiah, atau bisa kita bulatkan menjadi 125 rupiah. Nah, kalau teman-teman mau hitung persentasenya, ini tinggal dibagi saja dengan harga close-nya. 125 dibagi 1935. Nanti ketemu berapa persen. Oke, dan ini ATR yang ada di bot HQ Saham IDX, ya. Kalau teman-teman yang tidak punya HP Android bisa mendownload Telegram, kemudian join dengan bot HQ Saham IDX. Sini teman-teman nanti bisa menggunakan perintah C Antam I514. Sini akan muncul chart yang sama dengan apps HQ Saham IDX. Nah, kalau teman-teman ingin juga melihat di mana stop loss dan trailing stopnya, teman-teman juga bisa menggunakan perintah ini. Jadi I84 14 itu adalah periode 14 hari, kemudian 2 itu adalah 2 kali ATR, ya. Atau teman-teman bisa ketikkan 1 kali ATR gitu, ya. Tidak bisa 1,5, 1 atau 2 saja. Kalau teman-teman input 1,5 akan dibaca menjadi 1. Nah, ini garis ini adalah garis ATR-nya, dimana ini akan menjadi garis support kalau candlenya ini di atas ATR-nya. Kalau misalnya candlenya ini di bawah ATR-nya, maka ATR ini menjadi resistennya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah punya saham Antam, misalnya beli di sini, sepanjang harganya itu tidak menembus ATR ini, teman-teman tidak perlu jual sahamnya. Tapi kalau sudah tembus ini, baru jual. Nah, kalau muncul lagi di atas ATR, ya, teman-teman bisa melakukan pembelian dan mengawal terus apakah harganya itu tetap di atas ATR atau di bawah ATR-nya. Cara yang ketiga adalah multiple layer stop loss. Ide dasarnya adalah membuat tingkatan stop loss. Nah, ini sangat cocok untuk swing trading dan tidak menetapkan target price dalam trading plan-nya. Artinya hanya stop loss-nya saja. Nah, ini tidak cocok untuk saham gorengan, ya teman-teman. Karena ini bisa saja akan di hold cukup lama. Nah, strateginya ini mengikuti tren kenaikan harga, ya, tren follower. Karena berdasarkan data, harga saham itu bisa turun naik dalam tren kenaikan harganya. Nanti saya coba jelaskan di belakang. Stop loss dibagi dalam beberapa tingkatan tergantung dari tingginya modal trader dan floating profitnya. Nah, sebagai contoh, stop loss 3 level. Beli saham XSX dengan harga Rp300 sebanyak 1000 lot. Nah, SL pertama itu minus 3% untuk sepertiga bagian atau 330 lot, ya. Jadi sepertiga bagian dari 1000 lot. Kemudian SL yang kedua minus 6%, sepertiga bagian dari 1000 lot. Dan SL ketiga adalah minus 9% dari sisanya. Nah, kalau kita hitung di sini, apabila terrealisasi stop loss-nya, maka kita akan mengalami kerugian sebesar 9 harga 300, ya, minus dikali minus 3%. Jadi ini adalah kerugiannya Rp9 dikalikan dengan jumlah lotnya sebesar 299.700.
Nah, apabila stop loss yang kedua sahamnya makin turun lagi menjadi minus 6%, maka lossnya adalah DP18 dikali lotnya sebesar 599.400. Apabila semakin turun lagi mencapai minus 9%, maka kerugiannya 901.800. Total lossnya kalau kita hitung dari SL1 sampai SL3 itu adalah 1,8, di mana 1,8 itu adalah 6% ya kerugiannya. Jadi dengan stop loss bertahap ini kita bisa mengurangi kerugian kita, tapi sekaligus juga bisa memiliki keuntungan kalau harganya berbalik arah atau naik lagi, sehingga kita masih memiliki sahamnya. Nah, ini contohnya SCMA. Kalau kita beli di tanggal 14 Oktober di harga 1340, maka SL yang pertama itu turun 3% terpenuhi ya di tanggal ini, dijual 33 lot ya. Kan 100 lot, sepertiganya 33 lot. Lalu ini kita kawal ya, setiap end of day kita lihat, kita ganti stop lossnya, kita adjust stop loss yang minus 6% sama minus 9% nya, SL2 dan SL3 nya. Sepanjang tidak terpenuhi, kita ikuti terus ya pergerakan harganya. Misalnya di sini turun 3%. Nah, kan tadi yang SL2 nya minus 6% kan, nah, itu masih kita diamkan ya, jangan kita jual. Lalu kalau ternyata sahamnya naik, kemudian di sini ada turun 5%. Nah, karena tadi stop loss yang kedua adalah minus 6%, ini masih kita keep. Ternyata kemudian naik lagi ya, di sini. Di sini kemudian ada turun 6%. Nah, disinilah kita jual SL yang kedua. Sebanyak 33 lot, di mana harganya 2.160. Ini turun dibandingkan harga hari sebelumnya sebesar 6%. Nah, sisanya nanti 34 lotnya kita tetap ngikutin perkembangan harga dari SCMA ini. Nah, kalau kita hitung di sini, penjualan pertama pada saat stop loss 1 terrealisasi itu rugi sebesar 132.000. Perhitungannya dari 1.300 dikurangi 1.340 dikali 33 lot. Kemudian stop loss yang kedua terjual, ternyata ini kondisinya sudah profit karena kita beli di sini, naik sudah sampai di sini ya teman-teman. Selisih dari 2.160 dikurangi 1.340 dikali 33 lot adalah 2.700.000. Sehingga total profit yang sudah terrealisasi adalah 2,7 dikurangi 132.000 sama dengan 2,5. Ini kalau dipersentasekan sebesar 29,10%. Sisanya ya kita anggap sebagai floating profit karena masih ada 34 lot ya di harga 2.160 ya sebesar 2,7. Nanti kita lihat apakah harga saham SCMA ini akan terus naik atau malah turun minus 99% dari harga hari sebelumnya. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya. Semoga teman-teman bisa membuat money management yang baik agar bisa bertahan di dalam bisnis trading saham. Terima kasih.